Akhir dari halusinasi dari sang dewa matahari palsu berhasil dihancurkan oleh Luffy dan kawan-kawannya setelah diorama yang dia buat tidak berefek kepada kru bajak laut topi jerami. Alhasil sang dewa palsu pun terkena petir dahsyat dari sang navigator cantik kita. Nami benar-benar menjadi MPV di dalam chapter ini dengan memperlihatkan skill yang bukan kaleng-kaleng ke dewa matahari. Dia memberikan efek kejut berupa serangan petir mematikan, belum lagi dia berhasil dengan skillnya membuat peta secara lengkap mengenai apa saja yang ada di dunia Lego tersebut. Nah lantas apa yang akan Luffy dan kawan-kawannya lihat setelah keluar dari diorama halusinasi ini? Akankah mereka kembali dipersulit dengan beberapa hal lagi yang akan menunggu mereka ke depannya di luar dari tempat tersebut? One Piece chapter 1129 kita kali ini mendapatkan judul Boneka Hidup. Sampul masih bercerita tentang perjalanan Yamato. Di sampul ini terlihat pelatihan ninja yang sedang berlangsung di desa Migasa. Catatan awal dari chapter ini adalah kekacauan menimpa dunia. Ini sepertinya jelas mengacu pada diorama yang dibuat oleh dua matahari palsu yang dikacaukan oleh kru Mugiwara. Chapter dimulai dengan menampilkan bagaimana kepanikan yang terjadi di dalam diorama setelah apa yang terjadi pada dunia mereka yang benar-benar diporak-porandakan oleh bajak laut topi jerami. Banyak dari mereka yang mengutuk Luffy dan kawan-kawannya yang sudah mengacaukan tempat mereka, apalagi berani-beraninya dia sudah meluluh lantahkan dan melanggar aturan untuk pergi ke kuil Dewa Matahari. Dewa Matahari palsu berkata pada mereka, "Kau akan membayarnya dasar boneka hidup. Beraninya kau mengacaukan kamarku, temanku dan juga pelayanku." Nah di panel ini pun kita sudah bisa melihat bagaimana keoknya hewan peliharaan dari sang dewa yakni ular raksasa dan begitu juga dengan gagak hitamnya. Sementara itu, halaman berikutnya pun memperlihatkan Luffy dan kawan-kawannya berlari menjauhi Dewa Matahari. Nami di sana berkata, "Orang aneh itu terlalu menakutkan." Zoro kebingungan dan bertanya, "Dewa? Dia lebih terlihat seperti iblis." Usopp kemudian sudah melihat ada kota di depan mereka. Apakah kita akan baik-baik saja dengan semua rintangan itu? Luffy pun bilang bahwa jadi ini semua terbuat dari balok-balok. Para warga di sana tampak geleng-geleng kepala melihat bagaimana salah satu dewa mereka yakni kucing yang mereka puja, Iskat sama ditunggangi oleh kru Mugiwara. Luffy bilang bahwa Dewa Matahari dikatakan berusaha keras untuk membangun semua ini, jadi ayo kita kabur tanpa merusak apapun. Nah nyatanya kucing sialan ini malah merusak semua yang dilaluinya. Dewa Matahari palsu di sana bertanya-tanya kepada Iskat, "Mengapa kau membantu mereka?" Usopp bilang dengan kucing ini sebagai tunggangan kita akan segera keluar dari tempat ini. Zoro berasumsi bahwa tempat ini terlihat luas pada pandangan pertama, namun dari sudut pandang raksasa, tempat ini hanya sebuah ruangan. Sanji kemudian bilang tempat ini adalah cermin dari segala arah, membuat tempat ini terlihat seperti berlangsung tanpa batas. Nami kemudian menjelaskan pada mereka dia menghafal peta itu dan membuangnya. Mereka sudah setengah jalan dari dunia diorama. Nah, ini adalah posisi di mana letak dari keberadaan dari kru bajak laut topi jerami saat ini yang sudah berada di tengah-tengah dari diorama. Sang dewa tentu sangat marah dan mengamuk bahwa dunia yang dia ciptakan benar-benar sudah dihancurkan dan dia sepertinya tidak punya wibawa sama sekali dengan hal tersebut. Jadi dia memutuskan untuk menggunakan salah satu senjatanya dengan tongkat yang berisi dengan jaring besi yang akan digunakannya untuk menangkap kru Mugiwara. Dewa Matahari palsu ini berkata, "Jadi kau melihat petanya dan mengetahui tipuan tempat ini. Tapi apakah kau tahu ruangan ini dimaksudkan sebagai sel penjara bagi para raksasa?" Nah, menariknya di sini adalah raksasa ini menggunakan istilah samurai seperti Shesha dan juga Digozaru. Dewa Matahari palsu mengacungkan jaring bersiap untuk menjerat mereka. Zoro berkata, "Jaring." Sanji kemudian tersadar bahwa Dewa Matahari ini menggunakan ucapan samurai. Dewa Matahari palsu mengatakan bahwa tempat ini awalnya dibangun dan dirancang untuk memenjarakan segala jenis raksasa. Jika mereka mencapai ujung diorama yang lain, itu hanyalah jalan buntu. Dewa Matahari palsu tertawa. Jivuvuvuvu. Serangan dari Dewa Matahari berhasil untuk menangkap kru Luffy dengan jaringnya tersebut. Warga diorama dibuat bingung melihat Iskat yang tersangkut jaring dan ditunggangi oleh orang. Kru Mugiwara tertangkap jaring, tapi Zoro dan juga Sanji berhasil untuk memecahkan jaring besi tersebut. Di sini terdapat catatan di mana Zoro menggunakan teknik aliran satu pedangnya, sedangkan Sanji sendiri menggunakan Every Jewel Jambe. Dewa Matahari palsu terkejut melihat mereka berhasil menembus kawat logam jaring tersebut. Dewa palsu ini berkata, "Tetap siap
sia-sia saja. Ada dewa telinga yang ganas di depan jalanmu. Nah, kocaknya di sini, para warga memberitahu ke Dewa Matahari bahwasannya sebenarnya mengenai dewa telinga karena alasan yang tidak diketahui, ia terbakar habis sampai mati. Dan juga ada kasus aneh di mana langit retak. Hari ini benar-benar menjadi hari yang terkutuk. Dewa Matahari palsu tentu terkejut karena seseorang mampu menjatuhkan kelinci karnivora itu. Nama aslinya adalah kelinci pelahap. Respon Dewa Matahari palsu malah tertawa. Sayangku, dunia yang paling berharga, tapi beginilah seharusnya dunia itu. Sinopsis cerita sedang berkembang di taman mini tempat tertutup ini. Di dunia yang kuciptakan sendiri ada kejahatan dan juga akan ada pahlawan. Sejarah sedang dibuat dan inilah pesona unik dari miniatur dunia yang kubuat. Para netizen kemudian berbicara satu sama yang lainnya dengan mengatakan bahwa ini adalah kesempatan mereka untuk kabur melarikan diri. Luffy pun di sana kebingungan apa yang ditertawakan orang tersebut. Nah, Dewa Matahari palsu di sana mengatakan, kau sudah berada di telapak tanganku. Bahkan jika Hairudin mengakuimu, aku tidak akan melakukannya. Jadi apa yang kau akan lakukan? Ada panel di mana Usopp berupaya menggunakan teknik Grand Star School Bomb Grace ini untuk menghancurkan tembok itu. Namun sayangnya tembok itu cukup keras dan ini pun memicu Luffy untuk menggunakan serangan lanjutan kembali. Luffy bilang, baiklah, serahkan padaku. Aku akan membuat lubang di dalam hal ini dan sedikit menggunakan Gear 5. Luffy mengubah tangan kirinya menjadi Gear 5 dan bersiap untuk memulai pukulan. Dewa Matahari palsu di sana berkata, boneka tak berdaya yang berjuang dan melawan takdir agung. Kekecewaan yang membuat frustrasi juga akan membuat sejarah. Nah, di dalam pidatonya ini, Dewa Matahari palsu ini menggunakan kata atau istilah dalam bahasa Jepang kuno. Aku berterima kasih kepada kalian semua karena telah datang kepada aku. Luffy Tazo, Zoro Tazo, Nami Tazo, Usopp Tazo, San Tazo, dan juga Cho Tazo. Nami terlihat bingung. Hei, tunggu sebentar, bagaimana orang itu tahu tentang kita? Halaman berikutnya pun memperlihatkan Nami yang sedang berbicara dengan Usopp. Dia bertanya kepadanya, apakah tidak ada yang bersalah ketika menyangkut bencana alam? Usopp setuju bahwa itu bukanlah siapa-siapa. Nami kemudian bilang, sejujurnya aku sangat kesal pada orang itu. Usopp pun menyarankan Nami, tapi kita tidak boleh berkonflik dengan dia. Nah, kemudian ada Sanji dengan dramanya di depan dari wanita menangis, menyemangati Nami. Aku benci kemarahanmu, Nami-san. Aku terus-terusan merasa sangat benci terhadap bajingan itu. Bajingan sial itu sudah mengganti pakaian Nami. Aku akan menghancurkan bajingan itu dengan kakiku. Nami pun bilang, yang pasti penghakiman ilahi akan menimpanya sekarang. Nah, kilas balik pun dimulai. Kita melihat burung gagak raksasa hitam sedang membawa Thousand Sunny di hadapan dari salah satu kru anggota bajak laut raksasa baru yang bernama Road. Road bertanya ke burungnya, mungkin apa yang kau bawakan untuk lagi hari ini? Set dah, ini bajak laut topi jerami. Tapi bukankah bajak laut prajurit raksasa baru saja keluar untuk menjemput mereka? Road pun berkomentar bahwa mereka tertidur lelap. Dia menyimpulkan bahwa mereka pasti melintasi zona kabut tidur dalam perjalanan berangkat dari Egypt. Ketika Road mengetahui Hairudin menjadi bawahan topi jerami atas kemauannya sendiri, ia merasa kesal meskipun menjadi anggota bajak laut prajurit raksasa baru menjadi salah satu prajurit Elbaf yang terkuat di dunia. Dia mau-maunya menjadi bawahan dari manusia lemah. Apakah dia tidak punya harga diri lagi? Lihatlah perawakan kecil dan lemah ini. Panel ini pun memperlihatkan tubuh dari kru bajak laut topi jerami diletakkan di sebuah meja yang dimana ukuran dari mereka sangat benar-benar kecil dibandingkan dengan raksasa yang seru ini. Nami di sana sempat terlihat bergerak, namun Road ini lagi-lagi membandingkan mereka dengan gas tidur. Road di sana berkata, aku ingin kalian semua tertidur sebentar lagi. Road mengatakan bahwa lebih baik mereka tetap hilang. Mereka akan selamanya mencemari tempat ini, tidak mampu untuk keluar dan terus tinggal bersamanya. Kita sampai di panel akhir One Piece chapter 1129. Kembali ke diorama. Di sini Nami sudah bersiap dengan Zeus-nya menciptakan gumpalan awan hitam yang sangat besar diselimuti oleh percikan petir. Nami bertanya, apakah kau sudah siap, Zeus? Zeus menjawab, aku bersiap untuk ini. Dan Reite, Dewa Matahari palsu dengan sangat-sangat jelas terkena Thunderbolt mematikan dari sang si kucing pencuri Nami. One Piece chapter 1129 pun ditutup dengan Luffy yang berkata, sayang sekali kita harus segera berpisah dari tanah ini. Gomu Gomu no Kongan. Catatan akhir dari dalam chapter ini, apa yang dia lihat di baliknya adalah, tidak ada istirahat di minggu depan ya nakama.
Oke, bagaimana pendapat kalian tentang chapter ini? Berapa nilai yang pantas diberikan untuk chapter kita yang satu ini? Video berikutnya kita akan membahas hal-hal penting pada chapter ini ya. Terima kasih dari kalian yang sudah mau ikut berlayar bersama-sama Tamagon hari ini. Sampai jumpa di analisis besok. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.